Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Nah, kali ini kita akan mereview unit selanjutnya. Kalau tadi sudah Patriot, sekarang kita akan mereview Volta Cirrus. Nah, Volta Cirrus ini sebenarnya kalau dilihat dari tampang depannya itu ini mirip Mandala. Jadi dadanya ini mirip sekali dengan Mandala ya, seperti ini, Volta Mandala. Mirip, hanya berbeda di bagian headlampnya sama di bagian emblemnya. Jadi emblemnya si Volta Cirrus ini dia lebih apa ya, lebih eksklusif lah. Untuk emblemnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Untuk Volta Cirrus ini dia menggunakan BLDC 1500 watt, sama seperti BLDC yang digunakan oleh Volta 401. Nah, mungkin bisa mendekat, kita bisa melihat dari eksteriornya si Volta Cirrus di bagian depannya. Dia menggunakan emblem yang cukup mewah ya daripada merek atau tipe sebelumnya. Jadi dia cukup apa ya? Untuk emblemnya ini cukup rapi juga dan ditutup dengan bingkai warna merah seperti ini. Lalu di bagian dasinya ini dia berwarna chrome. Jadi di sini dicat chrome ya. Jadi menambah kesan eksklusif lah kalau untuk si Volta Cirrus ini. Lalu untuk bodinya ini juga masih sama dengan para saudara-saudaranya yang sudah lahir duluan. Untuk bahannya masih sama dengan Volta 401, sama dengan Mandala dan sebagainya. Untuk catnya juga halus. Menurut saya ini halus ya, daripada generasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini kalau teman-teman megang itu halus, tidak ada apa ya, kayak kulit jeruknya atau mungkin bergelombang, itu tidak ada. Sejauh ini saya belum ketemu untuk cat yang gagal ya. Dan di setiap sudutnya, bagian sudut-sudutnya ini cukup halus juga. Seperti ini cukup halus. Jadi finishingnya juga cukup oke juga untuk cat dari si Volta Cirrus ini. Nah, kita pindah bagian velgnya. Untuk bagian velgnya, dia menggunakan velg ring 12 dengan merek ban Primark. Nah, ini model velgnya adalah velg jari-jari seperti ini. Dan sudah menggunakan cakram. Cakramnya ini menggunakan double piston seperti ini. Jadi untuk teman-teman sudah tidak khawatir lagi bagi pengereman depan, sudah cukup oke lah untuk si Cirrus ini. Lalu untuk shocknya, nah ini biasanya saya selalu menyentuh bagian cat shocknya. Ini bagi saya halus ya, di sudut-sudutnya pun tidak tajam. Karena ada beberapa merek molis itu di bagian sudut-sudut seperti ini tuh tajam ya, karena nggak halus, jadi cukup melukai jika ada orang yang sedang mungkin memperbaiki atau sebagainya. Jika kurang hati-hati itu sangat membahayakan juga. Tapi kalau ini dari Volta Cirrus cukup halus ya, tanpa ada yang menonjol atau mungkin kayak tajam-tajamnya, itu nggak ada. Oke, kita lihat bagian lampunya. Lampunya ini ada dua, ini jarak dekat, terus ini oke, nah ini jarak dekat, ini jarak jauh. Kalau kita matikan, nah seperti ini. Nah, menariknya adalah di headlampnya si Volta Cirrus ini bertuliskan Volta yang ada di tengah-tengahnya. Jadi si Volta ini cukup memperhatikan detail-detail yang diciptakan tipe-tipenya ya. Jadi ada namanya, terus ini ada aksen chrome-nya, terus lampunya ini dibungkus dengan chrome, terus banyak bagian yang dia dibungkus dengan warna chrome. Nah, kalau kita lihat dari samping, lampu ini cukup panjang, jadi kayak kepala alien ya ini ya bentuknya. Jadi ini memanjang dan di bawahnya ini agak kurus, dan bagian sini juga agak kurus juga. Nah, oke, kita lihat bagian handle-nya. Kita bergeser ke sini, lihat handle-nya. Itu yang pertama, handle-nya ini ada tombol klakson, lampu jarak jauh, jarak dekat, ini ada sennya, ini ada tombol mundurnya, dan ini ada lampu untuk hazardnya seperti ini. Kalau kita bergeser sebelah kiri, ini ada tombol P ya, tombol ready. Ini ada modenya 1, 2, 3, ada tombol gambar kunci. Biasanya kalau error ditekan lama sambil digas baru bisa jalan. Ini tombolnya tidak fungsi, ini kosong ya, tidak bisa dipencet, Terus ini untuk lampu, menghidupkan lampu kota maupun lampu utama. Nah, kita coba speednya. Untuk speed ini mode 1.
Mode 1 speednya 47, speed 258, speed 3 nya 75. Oke, tadi saya sempat nyoba, memang sedikit masih agak galak ya, kurang halus menurut saya untuk bagian kontrolnya. Nah, kita lihat bagian bagasinya. Nah, dalamnya seperti ini. Tidak ada MCB 60 ampere. Lalu ada baterainya di sini. Ini baterai SGB ya. Nah, ini baterai SGB 60 volt. Sama seperti 401 maupun Mandala. Dan ini bisa 2 slot. Oke, untuk Volta series ini juga bisa ditambahi belalai ya. Jadi bisa 2 langsung seperti ini. Sehingga tidak perlu kalian ketika baterai habis dicopot, pasang, itu tidak perlu lagi. Jadi cukup menambahkan belalai, bisa datang ke dealer-dealer terdekat Volta untuk bisa ditambah kabel belalainya. Dan ini tidak ada bagasinya. Kalau teman-teman mau bawa charger ini nggak bisa. Ini kecil dan sempit ya. Ini tangan saya aja ngepres. Cukup paling jas hujan yang harga 5.000-an itu baru bisa masuk, atau dompet atau HP ini bisa masuk. Jadi tidak ada bagasi teman-teman untuk Volta Cirrus ini. Oke, tapi kalau teman-teman pengen ada bagasinya, berarti kan harus merelakan baterai ini dilepas supaya bisa memasukkan mantrol seperti itu. Ini bunyi ya. Oke, kita tutup. Set. Nah, kalau dilihat dari samping, ini joknya lebar tapi pendek. Jadi kalau buat boncengan dewasa ini ngepres sekali. Nah, saya segini seperti itu. Dan desainnya ini mirip-mirip yang ada di Italia sana. Oke, untuk joknya ketika saya tekan ini lumayan empuk ya. Ini joknya lumayan empuk. Nah, terus kita lihat bodi sampingnya. Bodi sampingnya ini ada lekukan seperti ini. Dan ada aksen seperti sirip-sirip hiu, tapi ini tidak bolong ya. Ini tidak bolong, ini tertutup, full tertutup. Dan masih ada logo Cirrusnya. Lalu ada postepnya bagian sini. Ini alarmnya nyala ya. Kalau postep di sini kayaknya sedikit mengganggu bagi pengendara bagian depan, karena ini udah agak maju ya. Kalau kakinya di sana mau turun di lampu merah itu cukup ganggu juga ya untuk postepnya. Terus ke bawah, mendekat saja. Untuk ke bawah ada cover BLDC-nya. Ini dari plastik yang cukup tebal, jadi tidak gampang patah ketika mungkin di parkiran tersodok atau apa, itu masih aman. Fungsinya ini hanya untuk mengcover si arm ini biar gak terlihat kurus-kurus banget seperti itu. Lalu BLDC-nya ini 1500 sama dengan Volta 401 yang terbaru beserta shocknya. Nah, Volta itu seperti yang lain ini ada pengaturan empuk dan kerasnya shock. Jadi teman-teman bisa disesuaikan keinginannya. Misal rumahnya banyak jalan lubang ya berarti dibuat empuk, atau misalnya jalannya cukup datar mau buat miring kanan kiri berarti cukup agak setel agak keras dikit seperti itu. Oke, kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakang ini memang disediakan untuk bisa membawa bagasi atau mungkin bawa tas model kulit lah seperti itu. Jadi bisa bawa atau mungkin ditali mantrolnya di luar, misalnya bawa double baterai atau sebagainya. Lalu kita lihat bagian lampunya. Untuk lampunya ini bagian lampunya ini semua lampu LED-nya nyala. Dan di tengahnya ada aksen chrome-nya. Jadi kayak biar lebih lebih eksklusif lah untuk model seperti ini. Kita rem. Nah,
Ketika kita rem, dia nyalanya akan lebih terang daripada ketika lampu senja. Terus di sini ada mata kucingnya. Untuk selebornya, ini selebornya agak lentur ya, enggak kaku. Tapi masih oke lah. Maksudnya aman dari segala lubang atau apapun sehingga tidak mudah patah untuk selebor ini. Oh ya, tadi lupa, ada lampu sennya. Lampu sennya ada di bagian sampingnya. Nah, lampu sennya itu sudah menggunakan lampu LED ya. Jadi cukup menarik juga. Dan kontrolernya ini menggunakan kontroler yang sudah ada kipasnya. Ini terdengar suara kipas. Berarti sudah menggunakan kontroler yang terbaru yang ada kipasnya yang berwarna merah ya, atau orange lah itu, dan berwarna silver. Oke, kita lihat cakram bagian belakang. Cakramnya sama dengan bagian depan, dia menggunakan double piston, dan sepertinya cakram depan dan belakang ini sama. Jadi untuk kampasnya bisa ijol-ijolan bagian depannya. Oke, kita lihat cara riding positionnya. Oke, ini akan saya turunkan dulu. Oke, tinggi saya 171 cm. Aduh. Ini saya napaknya cukup napak ya. Jadi keduanya tidak jinjit atau sebagainya. Jadi cukup pendek juga untuk motor ini. Dan ketika kaki kita duduk di sini, ini juga cukup nyaman juga. Tidak terlalu naik. Cukup nyaman. Ini saya coba. Nah, seperti ini. Untuk tinggi saya 171 cm dan berat 70 kg lah. Ini cukup nyaman dan shocknya, shock belakang empuk banget. Baru kali ini saya menemukan shock dari pabriknya itu sudah empuk. Bahkan depanmu juga sudah empuk nih. Nah, yang belakang juga empuk. Jadi menurut saya di Volta Sirius ini, bagi teman-teman yang nggak mau ribet, misalnya pengen langsung dipakai, nggak perlu servis sana sini dan sebagainya, mungkin ini menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk memiliki motor listrik yang dipakai untuk sehari-hari. Karena ini shocknya nyaman. Jadi saya coba test ride juga nyaman banget, seperti itu. Mungkin itu aja review sedikit terkait Volta Sirius. Semoga teman-teman yang menonton, bagi yang sudah punya, tolong berkomentar keluh kesahnya seperti apa sih ketika kalian menggunakan Volta Sirius ini untuk keseharian masing-masing. Dan jangan lupa klik komen, subscribe, dan komennya. Terus bagi teman-teman yang pengen mencoba motor ini, kalian bisa menuju ke dealer Volta terdekat. Terima kasih, sampai jumpa dan dadah.